Yang lagi opo? Lagi fokus bikin PO proker, lagi fokus diskusi dengan PUK, dengan PC, dengan KC atau DPW yang wis maam murung. Siaran langsung, siaran sedang berlangsung, happy asmara. Itu mengganggu kawan-kawan. Rata-rata orang seluruh dunia menggunakan media sosial paling tinggi itu 2 jam. Angka tertinggi internasional penggunaan sosial media itu 2 jam. Di Indonesia 3 jam. Ae dhewe unggul. Pokoke anggere ngene-ngene iki ae dhewe unggul. Netizen yang maha kuasa. Pokoknya kalau bab-bab kayak gini tuh kita unggul teman-teman. Males moco, tapi nek kon hujat cepet. Wong Indonesia iki. Serang gitu kan. Marcelino ora dimainke ning time, serang. Akhirnya dimainke. Dari distraksi ini penting untuk kawan-kawan pahami. Apa sih yang membuat kawan-kawan distraksi atau terhalang menjadi nggak fokus? Yang pertama daydreaming. Daydreaming ini ngelamun, kakean ngelamun. Itu juga merusak konsentrasi. Nek kakean ngelamun api ora? Jelek. Membayangkan sesuatu angan-angan yang kira-kira cah kayak gelem karo aku ra yo gitu. Ya sebelum dia mau sama kita ya kita internalisasi dulu lah, kita perbaiki diri kita sendiri. Baru kita bisa mengejar. Pertama itu ada daydreaming. Jadi yang membuat teman-teman distraksi itu adalah ngelamun, kakean ngelamun. Ono sing kakean ngelamun. Cawe itu ya. Cawe itu, sorry ya. Rasis aku. Terus yang kedua adalah sosial media. Tadi yang tak sampaikan. Sosial media ada yang konsumsi kuotanya di bawah 2 giga, ada enggak? Delok TikTok kok. Nontonnya TikTok udah nyedot itu. Udah nyedot. Video-video itu. Enggak ada. Jadi saya mau tekankan di sini media sosial bagus gitu kan. Tapi jangan sampai teman-teman di sini terlena atau terbawa ke dalam media sosial itu sendiri. Jangan sampai teman-teman masuk ke dalam dunianya sosial media. Teman-teman harus bisa kontrol. Ada saatnya teman-teman fokus bekerja, ada saatnya teman-teman fokus dengan organisasi, ada saatnya teman-teman fokus dengan keluarga. Tinggalin media sosial. Kan dari ahli kesehatan itu bilang minimal 2 jam sebelum kita tidur tuh HP harus ditaruh dulu. Biar tidur kita berkualitas. Nah, sing marai teman-teman galau, tangi turu sumpek, ora masalah UMK tapi kok aku galau ya, kok dia sebenarnya dari diri kalian sendiri yang merusak pikiran diri kalian sendiri, nggak ada orang lain. Nah, gimana caranya biar teman-teman ini bisa mengontrol pikiran, hati, agar apa? Agar menjadi manusia-manusia kuat, agar teman-teman bisa menjadi manusia bermanfaat. Nek ngontrol pikirannya ae dhewe iki urung iso, gimana kita mau menyumbangsi ke orang lain gitu. FSPMI ini besar. Dan FSPMI memerlukan pemikiran-pemikiran yang besar. Nek main sekedar follower, ya mending gak usah. Dah aku pokoknya manut lah. Ini program ini gimana gitu. Wah, aku pokoknya manut lah. Sementing gajiku muda, enggak gitu kan kawan. Kawan-kawan kan generasi penerus, nggak usah takut sama senior, nggak usah. Jadi kalau kata Rocky Gerung, pemikiran ya dilawan dengan pemikiran. Kalau masalah unggah-ungguh sopan santun itu hanya gerak tubuh aja. Kan orang tua ki, IDW lewat, nah kan sopan santun. Kalau pemikiran nggak ada sopan santunnya. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran gitu. Tapi ya disampaikan dengan yang santun. Misal mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Bung gitu kan, saya punya pendapat sendiri seperti ini, kira-kira seperti apa gitu. Nah itu didiskusikan. Kita berantemnya berantem argumentasi, berantem gagasan, bukan nggak suka sama orangnya, bukan. Jadi harapannya teman-teman nanti akan memberikan pemikiran-pemikiran baru. Terus kemudian lingkungan yang toksik ya gimana?
Kalau Bung Yasin tadi nggak tahu udah nyampein atau belum. Ada kawan-kawan karakter orang-orang itu yang nggak, misal pendapatnya nggak dipakai, dia ngambek. Misalnya di pengurusan 15 gitu misalkan. Ada satu orang nih, dia pinter, emang pinter, tapi semua-muanya ini harus ngikut dia gitu. Ketika ada pendapat lain dia nggak mau, itu toksik. Nah kayak gitu gini yang membuat distraksi. Nah teman-teman bisa hadapi itu biar teman-teman ini nggak makin meleot. Ini kan udah kaum meleot ya kan. Biar nggak makin meleot gitu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Ya aku ngerasaki soalnya. Aku ngerasaki. Di PUK aku paling muda, di DPP aku juga paling muda. Loh ki sopo gitu. Ya kamu nggak usah melihat saya gitu. Nggak usah melihat saya siapa. Kalau mau komplain ya di rapat. Jangan ngomong di belakang. Kalau mau adu gagasan ya ayo di rapat gitu. Jangan melihat usia saya, jangan melihat saya baru atau enggak. Jadi udah underestimate dulu teman-teman. Padahal saya yakin teman-teman di sini pemikirannya luas. Kenapa? Karena kan informasi ini aksesnya gampang sekarang. Ya kan? Orang-orang zaman dulu generasi-generasi awal itu kalau ditanya upah sektor siapa yang menyetuskan, pasti jawabnya Bung Obon Tabroni gitu. Padahal bukan, orang itu udah ada di 13/2003 kok. Upah sektor itu ada kok. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang malas baca. Nah sekarang kita ketik di Google Undang-Undang 13 tahun 2003 keluar. Teng. Kalau zaman dulu kan masih sulit ya, cari bukunya, cari informasinya. Kalau teman-teman sekarang kan wah gampang banget. Gampang. Sehingga saya yakin kekuatan teman-teman itu bukan lebih canggih, aku lebih canggih gua diajar sama senior. Itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Sehingga kalau teman-teman mau, ya gampang gitu. Gampang. Nah, ini apa solusinya jawabnya? Pertama kita fokus. Harus fokus. Orang yang fokus harus tanggane tuku NMAX, kene tuku PCE, jangan. Udah biarin aja. Kita sesuai hukum syariah Islam aja. Sandang, papan, pangan sesuai dengan kebutuhan aja pendidikan. Mampu tuku bit ya tuku bit. Kalau belum mampu beli PCX ya beli bit karbu kan rada larang ya kan. Bit karbu. Fokus. Terus kedua batasi penggunaan sosial media. Kita batasi penggunaan sosial media. Ojo kakean nonton YouTube, ojo kakean nonton TikTok. Ya nonton nggak apa-apa, cuman yang ada value-nya gitu teman-teman, yang ada nilainya. Kan YouTube juga ada ya, YouTube yang positif, TikTok juga ada TikTok yang positif gitu. Ojo sing apa pargoy. Aku harus nyontok kayak ngodo guyu. Jangan teman-teman, ya bijaklah menggunakan sosial media ya. Anak-anak muda ini jangan sampai ke bawah. Cuma kenapa aku ngomong ini, karena aku dewe kadang sok kegowo, masih sulit. Tapi kan mau nggak mau, suka nggak suka itu harus kita batasi. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemegang amanah ya harus bisa menjalankan itu semua. Kalau kita nggak menginternalisasi diri kita, ya siapa lagi, gitu. Nggak usah terpengaruh dengan lingkungan, atur lingkungan kerja. Ya tadi yang tak sampaikan. Kalau teman-teman punya pemikiran ya sampaikan dengan santun. Mohon maaf Bung, saya kurang setuju dengan pendapatnya, saya punya pemikiran seperti ini, karena kalau seperti ini bla 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 gitu. Begini gitu. Enggak dipakai enggak apa-apa. Tapi tunggu aja nanti gitu. Pasti pikiran kita yang bakalan dipakai. Enggak apa-apa. Jadi yang semangat teman-teman. Udah manut aja, jangan gitu. Jangan gitu. Next. Nah, ini usia pekerja muda. Pekerja muda menurut Permensos nomor 25 tentang Karang Taruna itu usia 13 tahun sampai 45 tahun. Sesuai dengan Permensos. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, usia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, kalau FSPMI itu pakai yang industrial. Kenapa 35 tahun? Ya dari industrial itu memberikan konsep bahwa pekerja muda under 35 tahun. Segala sesuatu kegiatan batasnya 35 tahun. Kenapa di bawahnya itu enggak ditaruhin angka atau minimal usia berapa? Ya kita mengacu ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Orang yang boleh bekerja itu kan 18 tahun ya.
Nah, berarti kita asumsikan 18 sampai 35. Itu. Jadi kalau teman-teman tanya, sebenarnya itu dari mana sih aturannya iki? Kalau Permensos sampai 45 tahun tuh Karang Taruna tuh. Kalau Undang-Undang Kepemudaan sampai 30 tahun. Kalau dulu kalau yang jambore pekerja muda AMK itu batas maksimalnya 30 tahun. Yang pertama kali dilakukan jambore pekerja muda. Next. Ini ada habis ini nih. Nah, nih. Histori jambore pekerja muda. 2018 itu hanya sektor AMK saja. Nah, saya alumni situ, alumni 2018. Jadi 2018 PPSPAMK itu melakukan kegiatan jambore pekerja muda. Pesertanya 70 peserta. Saya ingat betul tuh. JAI itu ada, angkatanku ya 2018 itu ada yang namanya Heru. Ini JAI kan sih JAI. JAI, Mas Heru ada ya? Ada Heru, ada Kusni. Itu barenganku tuh 2018. SPAMK ada Mbak Ratih tuh kalau SAI Mbak Ratih. Terus kemudian 2019 ini udah DPP yang menjalankan sekitar 100 peserta. Nah ini saya nggak ikut karena pada saat itu lagi skripsian, jadi yuk rasa diganggu kan. Lagi skripsian nggak bisa diganggu. Nah 2022 ini udah di bawahku, aku udah masuk ke DPP 183 peserta. Ini ada Mas Royak ya. Mas Royak itu 2022, dan Mbak Putri. Oh Mbak Putri 23, nah itu 23 tuh. Nah 2024 di sini, Jawa Timur, 2024. Jadi nanti teman-teman hari ini tuh nanti bakalan tak tempel di sana, buat histori, buat sejarah. Ini sejarah loh teman-teman, pekerja muda itu. Serikat pekerja lain gimana? Serikat pekerja lain lagi ikut-ikutan sekarang, lagi mulai merintis. Kita udah jalan dari 2018, serikat pekerja lain sekarang lagi mulai merintis, namanya Komite Pekerja Muda. Kenapa? Karena kalau serikat pekerja yang berafiliasi ke internasional, pasti ditanya, women and youth-nya itu pasti ditanya, perempuan dan pekerja mudanya ada aktivitas apa gitu. Nah mereka sedang mencontoh kita, kegiatan-kegiatan kita ini dicontoh sama serikat-serikat lain. Ya gimana, bagus atau enggaknya ya mereka sendiri yang menilai. Kalau dicontoh berarti kan kegiatan kita bagus gitu. Next. Nah ini populasi gen milenial dan anak muda di Indonesia sekarang itu ngisi separuh lebih dari manusia Indonesia. Jadi anak-anak mudanya itu separuh lebih diisi oleh Gen Z dan gen milenial. Ngerti Pak Prabowo kemarin goyang gemoy itu sebuah penelitian riset panjang teman-teman. Goyang gemoy, musik goyang gemoy itu apa ayo oke gas ya. Oke gas itu penelitiannya panjang, nggak main-main. Kenapa? Karena targetnya anak muda. Mereka tahu kalau Indonesia populasinya sedang diisi oleh anak muda. Bukan berarti Pak Prabowo nggak punya wibawa, bukan. Emang itu strategi dari marketing. Gimana caranya menggait anak muda? Cah-cah saiki kan ditakoni yo, misalnya, gue pilih sopo, yo suka aja itu, suka aja, gemoy gitu. Secara rigidnya, analisa secara dalamnya itu nggak punya. Karena Indonesia malas membaca pikiran orang. Malas membaca. Indonesia ini kan nomor 2 se-Asia, nomor 2 tadi dari bawah tapi untuk tingkatan literasinya. Nah kalau ditanya ya pakai strategi-strategi itu tadi. Karena apa? Separuh Indonesia populasinya anak muda. Nah, kalau teman-teman dengar ada istilah generasi apa? Emas. 2045 Indonesia emas kan? Tinggal ini pinter-pinteran siapa yang mau memanfaatkan. Apakah dimanfaatkan oleh pengusaha atau kita bisa bergerak sendiri bergandengan tangan. Jangan mau dimanfaatkan pengusaha. Sekarang anak-anak muda produktif lulus SMA dikon magang gelem. Kenapa? Karena perutnya kan kosong. Mau diisi apa? Mulai gawean susah. Ya ini dimanfaatkan sama kapitalis kayak gini-begini. Kalau ditanya nih teman-teman yang magang nih kan, kenapa kamu magang? Ya karena butuh kerja.
butuh makan. Daripada jambret itu kan. Kemudian kerja magang. Di Bekasi upahnya itu kan 5,4. Yang magang itu 4 juta di Bekasi. Banyak yang mau nggak? Banyak yang mau. Yo antri daftarnya. Kayak gitu yang disalahin siapa coba kan? Kalau kita nggak bangun kekuatan mulai dari sekarang, ya FSPM, bukan FSPM, pekerja Indonesia mau gimana? Gitu. Ini sedikit tak ceritain ya. Kenapa aku masih berdiri tegak di sini? Aku tuh udah lama nggak lembur teman-teman. Aku kan maintenance di ISIN tuh aku maintenance. Jangankan lembur kerja rata. Jangankan lembur, masuk len aja jarang. Nah 2-3 minggu lalu aku tuh disuruh masuk karena member maintenance ada yang sakit, ada yang punya izin, punya aktivitas lain. Aku suruh masuk. Gajian November kemarin, wah 1,3 juta ya aku. Ternyata lembur tuh ya gurih tuh. Sekali masuk aja 1,3 juta lah aku tuh. Tapi kenapa aku masih berdiri tegak di sini? Ya karena aku mencoba untuk mempertahankan buruh Indonesia agar lebih bermartabat. Buruh Indonesia nggak boleh ditinggalin kawan-kawan. Teman-teman di sini yang udah pinter-pinter jangan terus pergi ya. Udah sarjana hukum, PKPA, nyekel bas gitu, langsung cabut ke SPMI. Atau justru malah jelek-jelekin SPMI gitu. Jangan. Kamu kan pinter-pinter karena lahir di SPMI. Iya kan? Tahu sana, tahu sini, tahu informasi sana, informasi sini, karena dapat pendidikan dari FSPMI. Coba kalau anggota biasa, bodohnya dipelihara sama negara. Loh, benar teman-teman, benar. Kalau teman-teman bisa cek tuh di Google, makanya Google, teman-teman buka Google, sok nggak apa sih? Teman-teman kalau buka Google tuh aku penasaran, sukanya searching apa? Hah? Hamster? Oh? Apa mas? Apa mbak? Google itu udah semua ada di Google tuh. Jadi ada namanya indeks pertumbuhan manusia atau IPM bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tuh HDI, Human Development Index. Sampai bisa lihat tuh indeks pertumbuhan manusianya di Indonesia itu gimana gitu. Jadi nanti kalau negosiasi sama perusahaan biar agak keren dikit lah ya, bawa-bawa data gitu. Ini populasinya separuh Indonesia, jadi sampean bagian dari sini nih, ya harus bagian dari sini dan melawan gitu. Next, masuk ke dalam materi. Nah ini peran pekerja muda dalam organisasi serikat pekerja. Ini gambar hanya pemanis ya kawan-kawan. Ini Jambore Pekerja Muda 2023 ini, temannya Mbak Putri kalau nggak salah. Yang pertama adalah untuk agen perubahan dan inovasi. Teman-teman ini menjadi agen perubahan. Jadi jangan ikut-ikutan aja ya. Terus yang kedua, pemimpin masa depan. Nanti setelah ini kita buka satu persatu tuh. Agen perubahan ki apa, pemimpin masa depan ki apa. Terus yang ketiga, representasi dari generasi muda. Anak muda punya masalah enggak? Apa masalahnya? Oh yo. Pinjol ini masih sedia sumpah ya. Pinjol itu kan dari judi online biasanya, atau karena gajinya kecil, upahnya kecil. Terus langsung lanjut menarik anggota baru. Nah, jadi contoh kayak misal sopo Pak Puji gitu, masa ya Pak Puji Arab, ayo teman-teman masuk serikat pekerja, nggak mungkin loh teman-teman. Sing luwes loh Mbak Dewi ini ki, ayo masuk, ayo kita ikut bergabung kalau serikat pekerja begini-begini. Sing luwes ya arek-arek enom kayak gini gitu. Nek wong tuwek-tuwek saya. Jadi untuk menarik anggota baru. Kemudian penggerak kampanye dan advokasi ya, tadi ada permasalahan-permasalahan kita upload di media sosial untuk campaign dan perjuangan advokasi. Selanjutnya ada membangun solidaritas antar generasi. Jadi awake dhewe iki sebagai jembatan dari bawah ke atas gitu, dari atas ke bawah. Terus yang terakhir itu ada membantu serikat beradaptasi dengan tantangan modern. Ya mesti cah enom toh sing ora gaptek ya. Yang bisa menjawab tantangan itu ya anak-anak muda gitu. Oke, lanjut masuk ke agen perubahan dan inovasi. Nih, agen perubahan dan inovasi membawa perspektif baru gitu. Pekerja muda sering memahami tren terbaru
Anak-anak muda ini kan luas ya,